Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Deddy Siregar, penulis. Ini penampilan perdana ya? Iya Bang Karni. Terima kasih. Saya mungkin mau melihatnya dari sisi pegiat media sosial ya Bang Karni. Jadi kalau kita berdasarkan tema perlukah reuni alumni 212, benar tadi bahwa ada berbagai macam perspektif perlunya itu. Ya kan, kalau menurut para pedagang lapak di situ ya pasti perlu lah. Kalau bisa tiap hari ada reuni alumni 212 di sekitar Monas karena itu akan meningkatkan ekonomi mereka. Kalau dari sisi para panitia reuni dan orang-orang yang terlibat di sana, saya melihatnya ini sebagai sebuah kegiatan untuk menjaga momentum. Sebenarnya menjaga momentum di 212 yang 2016 lalu. Apakah hasilnya betul-betul efektif? Saya masih belum tahu. Tetapi jika disebut sebagai sebuah gerakan politis, saya rasa tidak menemukan satu tembakan yang tepat. Misalnya, apalagi ketika kemudian kita mendengar Pak Amin Rais itu berbicara tentang Pak Jokowi di acara itu sendiri. Jadi jika sebagai sebuah gerakan untuk mempersatukan umat Islam, ya saya sih merasa setuju-setuju saja. Dan saya merasa alhamdulillah Allah sudah menjaga gerakan itu tadi yang kemarin itu dengan tidak adanya situasi yang berbahaya. Sebagai contoh misalnya tiba-tiba ada kelompok yang ingin membuat kerusuhan dengan meledakkan diri di tengah-tengah gitu ya, sehingga terjadi chaos misalnya atau terjadi masalah. Nah, kita sudah melihat bahwa gerakan 212 yang kemarin itu ya alhamdulillah sekali sudah terjaga dengan baik. Nah, yang kedua ini adalah saya ingin membahas dari sisi beberapa kalimat yang memang selalu dipropagandakan oleh teman-teman di alumni 212. Seperti tadi Pak Al-Khotot berbicara tentang jumlah yang selalu berbahasa juta. Ya, juta, kenapa kok tidak berbahasa ratusan ribu atau puluhan ribu? Contohnya, saya melihat apakah ada kesalahan perhitungan di beberapa teman-teman ini sehingga yang disampaikan tuh selalu juta dan besar lagi 7 juta. Sedangkan setahu saya penduduk DKI Jakarta saja itu sekitar 10 juta lebih. Ya. Nah, kenapa kok ada bahasa 7 juta? Dan yang menarik lagi di reuni alumni 212 yang tahun ini, yang kemarin itu tadi, tiba-tiba bertambah. Kalau yang tahun kemarin 7 juta, sekarang menjadi 7,5 juta. Yang diakui berarti ada penambahan 500 ribu. Ya, sedangkan setahu saya di acara kemarin itu Muhammadiyah menyatakan untuk tidak ikut di dalam kegiatan. Begitu juga Majelis Ulama juga menyatakan untuk tidak terlibat di dalam kegiatan itu. Berarti kan seharusnya kalau kita berbicara secara logika berarti berkurang para peserta di alumni di reuni 212 itu tadi. Tetapi kenapa kok malah bertambah 500 ribu? Saya melihat ini sebagai sebuah propaganda saja sebenarnya. Untuk menunjukkan besarnya aksi. Untuk menunjukkan kedikdayaan. Untuk menunjukkan bahwa solidnya kegiatan ini betul-betul membuat gerakan-gerakan ini besar. Ya. Jadi seperti sebuah propaganda yang diluncurkan terus-menerus untuk supaya orang melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi ini penilaian ya, kalau propaganda itu penilaian ya. Soalnya gini, kalau masalah melarang atau mengatakan tidak ikut, waktu waktu 212 tahun lalu, seingat saya juga MUI, kalau MUI malah ikut konferensi bersama ya, di MUI kita itu konferensi bersama dengan Kapolri, lengkap lah. Tapi Muhammadiyah pada waktu itu mengatakan tidak ikut, NU apalagi. Ya. Tapi faktanya untuk Muhammadiyah ketuanya kalau nggak salah ada di lapangan gitu, Pak Haidar Nasir itu. Tapi nggak naik ke panggung.
Kemudian kalau untuk NU itu tendanya NU DKI Kita biar dulu selesai. paling besar. Oh maaf Pak. Iya maaf. Ya kalau Pak Makasih. Kotot mau bicara terus nggak ada masalah. Iya. Tadi saya takut Enggak, lupa. bahasa tadi. propaganda tolong jangan dibahasakan secara negatif ya. Iya, Tolong jangan iya. Iya, terus. dipahami secara negatif. Makasih Pak. Ya kan. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah propaganda ya. Oke, kita bicara positif bahwa kegiatan ini besar. Ya kan, dan ini dibangun di media sosial 7,5 juta, 7 juta. Jadi bahasanya juta, tidak ada yang berbicara ya 400 ribu, 500 ribu ya kan. Bahkan kalau kemarin tuh ada dosen Unpad kalau tidak salah yang menulis bahwa aksi itu sendiri sebenarnya cuma 30 ribu atau 40 ribu ya. Nah, tetapi kenapa kok juta? Ini yang selalu saya selalu melihat bahwa ya memang harus dimunculkan bahasa-bahasa juta itu, 7 juta. Ini untuk menimbulkan kepercayaan diri yang besar sebenarnya. Itu saja, sehingga ketika kemudian saya nggak tahu nih, tahun depan mendekati Pilpres tahun 2018 nih, saya masih yakin bahwa kegiatan 212 ini tetap akan terjadi, mungkin akan nambah menjadi 10 juta. Ya. Amin ya Pak ya. Jadi supaya menambah lagi kepercayaan dirinya teman-teman ini untuk bisa hadir di sana. Nah, yang ketiga yang saya ingin bahas itu adalah masalah dana sebenarnya. Dana yang dibahasakan sekitar 4 miliar rupiah untuk kegiatan ini sendiri. Saya tuh tidak ingin membahas dari mana masalah dananya, apakah dari parpol atau dari ormas atau dari orang per orang untuk pendanaan kegiatan acara, dan saya yakin itu pasti ada pendanaannya, karena untuk mengumpulkan orang-orang sekian banyak itu bukan hal yang mudah, dan saya harus salut kepada teman-teman panitia bisa mengumpulkan dalam kegiatan itu. Tetapi kenapa buat saya, kenapa di saat yang sama kita punya permasalahan di beberapa daerah bencana alam. Di Bali, di Jawa Tengah, di Pacitan, itu banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena musibah. Seandainya 4 miliar rupiah itu tadi disumbangkan dalam bentuk beras kepada mereka, sudah ada berapa ratus ton beras untuk mereka bisa bertahan. Seandainya mereka kemudian mewujudkan uang sebesar 4 miliar rupiah itu dalam bentuk selimut, udah berapa selimut, belum pakaian, belum tenda dan segala macam. Nah, kenapa kok kita merasa tidak punya kepedulian kepada mereka dan mengadakan sebuah acara yang seperti membuang-buang uang dan tidak jelas maksudnya, yang tidak jelas tujuannya kemana, hanya sekedar berkumpul saja. Jadi yang saya melihat bahwa saya harus minta maaf kepada saudara-saudara saya yang sedang terkena musibah sekarang, karena biar bagaimanapun acara 212 itu mengatasnamakan agama Islam, dan saya adalah orang yang juga beragama Islam. Jadi saya harus minta maaf kepada mereka bahwa ketika ini terjadi dan kalian sedang mendapatkan musibah, kami menjadi orang yang tidak peduli. Kami menjadi orang yang tidak peduli kepada kalian yang saudara-saudara sebangsa. Sedangkan kemarin saja Rohingya begitu besar. Rohingya orang yang punya masalah di negara lain itu begitu pedulinya save Rohingya. Tetapi ini tidak ada sedikit pun kepedulian untuk bisa mengadakan untuk bisa menyumbangkan uang sebesar 4 miliar rupiah itu kepada saudara-saudara kita sebangsa. Jadi terus terang saya secara pribadi harus minta maaf karena ini. Enggak, biarin aja dulu. Nanti ada yang lurusin Fadlizon. Ya itu saja Pak Karni sebenarnya. Saya hanya melihatnya dari sisi yang itu saja. Oke, Terima kasih. Fadlizon. Ya, saya mau membawa arah pembicaraannya biar agak intelek dikit ya. Jadi bukan bicara tentang jumlah uang 4 miliar atau saya agak terganggu gitu loh. Agak terganggu apalagi cuma hitungan jumlah orang. Coba mari kita melihat substansi ya. Apa sih sebenarnya di belakang aksi 212 ini? Ini sebuah gerakan politik, ya maksudnya yang dulu. Gerakan politik, gerakan moral, atau gerakan sosial gitu ya. Kemudian kalau kita melihat yang kemarin reuni, apalagi bertambah dengan satu agenda yang saya kira sangat relevan, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW, itu satu hal yang berbeda lagi. Tetapi kalau ditanya, banyak orang yang heran, termasuk elit politik, kok bisa sebegitu besar jumlah orang yang hadir gitu ya. Seperti tidak percaya, inginnya itu yang hadir itu ya cuman
ya mungkin 1.000 orang, 2.000 orang itu seperti demo-demo biasa. Disinilah kegagalan untuk melihat bahwa apa yang terjadi dengan 212 itu sudah melakukan satu transformasi menjadi satu social movement, ya, yaitu satu gerakan sosial. Gerakan moral juga bisa di dalamnya. Tapi apakah soal nuansa-nuansa politik, ya saya kira kadang-kadang sulit untuk dipisahkan. Tetapi sebagai sebuah social movement itu ada teori-teorinya kok. Ya, kalau kita baca dulu, saya waktu sekolah di London School of Economics and Political Science di Inggris, ya, saya belajar yang namanya Global Civil Society. Itu ada buku trilogi dari Manuel Castell, ya, The Power of Identity, The Information Age, The End of Millennium. Itu kalau kita baca itu jelas sekali di situ, termasuk formasi di dalam satu pembentukan identity, bagaimana kita melihat information age, network society dan sebagainya. Itu dari tahun 96 kita sudah bisa melihat kemajuan-kemajuan teknologi ini membuat networking itu begitu mudah. Nah, apa yang terjadi sekarang disatukan oleh satu isu yang sama, ya tahun lalu tentu karena ada satu penistaan agama dan itu kemudian orang semua terpanggil yang mempunyai pandangan yang sama datang ke satu tempat dan akhirnya lahirlah jutaan orang di satu tempat pada tahun 2016 yang lalu. Nah, kemudian sekarang ada reuni dan sekaligus Maulid Nabi. Saya kira ini juga ada satu panggilan, ada sesuatu yang belum selesai di situ. Kalau saya melihat ini adalah satu identity politics, yes, ini adalah satu identity politics. Orang merasa ada satu jarak dengan mainstream identity yang sekarang seolah-olah didengung-dengungkan tetapi tidak konkret. Dan identity politics ini saya kira wajar, di seluruh dunia ini sangat wajar, atau politik identitas. Kemudian ini adalah satu resistance identity politics, ya, kalau kita pakai Manuel Castell itu, resistant identity politics. Kenapa? Karena ketika itu ada satu keadaan, circumstances yang membuat orang merasa ada ketidakadilan, termasuk aparat melakukan juga satu politik, yang aparat yang lain juga berpolitik, institusi ini berpolitik, institusi-institusi negara yang seharusnya tidak berpolitik itu berpolitik. Kemudian ada ketidakadilan hukum, dan ini dirasakan ketidakadilan hukum itu. Kenapa dalam kasus A ini tidak digubris sama sekali, dalam kasus B begitu mudah dikriminalisasi, ya, sampai sekarang itu masih terjadi. Ustadz Felix Xiao ini yang saya baru kenal, ini dilarang-larang untuk melakukan ceramah, pengajian-pengajian di beberapa tempat dilarang dengan kalimat-kalimat atau satu labeling semacam intolerance dan sebagainya. Ini bahkan pertemuan kemarin juga ada media yang mengatakan itu intolerance, perayaan intolerance. Ini gagal paham, ya. Media yang mengatakan ini gagal paham menurut saya. Karena ini adalah satu social movement, harus diakui. Dalam satu network society, apalagi kemudian terjadi berbagai ketidakadilan, maka ini adalah satu perayaan peradaban, satu perlawanan tanpa kekerasan. Ini kalau zaman dulu ini Gandhi, ya. Gandhi ini perlawanan tanpa kekerasan. Dan itu dibuktikan dengan bahkan satu kedatangan bawa sendiri masing-masing. Jadi tidak heran kalau biayanya kok kecil. Ini pasti ada yang mendanai karena otaknya itu sudah ngeres, ya, kalau istilah zaman itu udah ngeres. Kalau ada perkumpulan ini pasti ada bohirnya gitu, ya. Padahal tidak ada. Ini orang-orang datang secara sukarela. Inilah relawan yang murni, bukan relawan bayaran. Ini relawan yang murni. Datang ke satu tempat, terpanggil, mereka sukarela, bawa makanan sendiri, bahkan membawa makanan untuk orang lain. Makanan untuk orang lain dibawa, ya. Kemudian setelah selesai acara, sampah-sampah dibersihkan. Ini adalah satu fakta yang tidak bisa didinai. Mereka tidak perlu biaya, tidak perlu bohir, tidak perlu pada waktu seperti pilkada dulu ada sembako-sembako yang datang ke rumah-rumah dan sebagainya. Tidak perlu. Mereka datang dengan sendiri-sendiri. Dan ini menimbulkan menurut saya kekhawatiran seolah-olah di belakangnya ada satu gerakan politik atau ada yang menumpangi. Ya kalau reuni itu biasa, kadang-kadang ada ekses-ekses, ya, ada CLBK dan sebagainya, dalam reuni biasa saja gitu, ya. Ditumpangi karena kemudian ada macam-macam, itu biasa-biasa saja. Jadi kok khawatir amat ditumpangi dengan politik. Kalau mau ikut menumpangi politik ya datang saja. Ya, waktu itu panitia juga mengatakan, saya waktu menerima di DPR, loh Pak Jokowi ini kan alumni 212. Bahkan Pak Fahri waktu lagi ceramah mengatakan jangan-jangan ada nih di sini. Coba ditengok kanan kiri gitu, ya. Jadi
itu menunjukkan sebetulnya siapapun yang mau hadir, yang mempunyai kesamaan pandangan terhadap satu isu, apalagi dalam hal ini sudah lebih netral, ada yang namanya Maulid Nabi, mestinya tidak ada masalah untuk hadir. Jadi kesukarelaan. Jadi ini adalah kesukarelaan yang sempurna yang ditunjukkan oleh umat Islam yang mempunyai pandangan yang sama terhadap satu isu pada waktu itu dan juga isu-isu sekarang ini. Dan menurut saya ini adalah satu transformasi kepada social movement yang menunjukkan umat Islam bukan lagi sekedar gerombolan yang begitu banyak, tetapi sudah menjadi barisan, ya. Dan itu menurut saya sah-sah saja. Ya, kalau para panitia itu kemudian menjadikan ini ya tanpa biaya dan kemudian mungkin mau melakukan lagi reuni di tahun depan, ya bagus-bagus saja. Mudah-mudahan bisa lebih besar lagi tahun depan gitu ya. Saya kira ini adalah satu hal yang harus dilihat. Jadi janganlah kita mendiskusikan tentang jumlah dan sebagainya. Ini mengganggu intelektualitas kita terus terang Pak Karni ya. Ya ini harus kita arahkan pada substansi. Nah, substansinya apa yang mau kita bicarakan? Dan juga jangan takut ada politik ya seperti Pak Kapolri ngomong ada ini pilkada, nggak usah takut. Kalaupun ada, itu rakyat sekarang ini sudah cerdas. Ya, sudah cerdas untuk memilih mana yang betul-betul berpihak kepada rakyat, mana yang tidak. Mana yang menyusahkan rakyat, mana yang kemudian mungkin bisa menyelesaikan persoalan, dan seterusnya. Jadi ini adalah saya kira satu momentum bagaimana kita bisa melihat bahwa aksi-aksi atau reaksi-reaksi, ada juga yang menyebut reaksi, atau kegiatan-kegiatan yang besar, saya kira di NU Nahdlatul Ulama, istighosah, banyak yang besar-besar di mana-mana, semua berjalan dengan aman, dengan baik ya. Dan kalau ada orang menilai ada ditumpangi atau tidak dengan politik, saya kira itu semua sah-sah saja. Ya tergantung kepada orang itu melihat. Karena kita sudah memilih jalan demokrasi. Baik. Terima kasih. Baik. Pemirsa, perdamaian dan keadilan adalah dua sisi dari satu koin Eisenhower, Presiden Amerika ke-34. Kita rehat sejenak.